Pagi saudara yang dikasihi Tuhan, selamat Natal saudara ya. Haleluya. Hari ini kayak di Bethlehem waktu 2000 tahun yang lalu saudara ya. Hanya ada beberapa gembala yang ada di dekat kandang saudara ya. Kita berdoa juga nanti buat saudara-saudara kita yang lain yang sedang acara keluarga, yang sedang berlibur, dan juga yang akan berangkat saudara. Beberapa saudara akan berangkat, ada yang nanti sore, ada yang besok. Kita akan berdoa bersama-sama supaya momen-momen ini jadi waktu acara keluarga yang baik. Amin saudara. Amin. Lagi sekali selamat hari Natal buat semuanya, dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Puji Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita mau sama-sama merenungkan apa yang terjadi di hari Natal itu saudara ya. Saudara, saya ingin mengajak saudara untuk merenungkan satu hal. Kalau dalam tahun ini kita merenungkan satu tema, yaitu Prince of Peace saudara ya, yaitu Dia adalah Raja Damai Sejahtera. Dan saudara, kita mau sama-sama lihat apa yang dikatakan malaikat-malaikat waktu Tuhan Yesus itu lahir. Saya akan mengajak saudara untuk membuka Alkitab di dalam Lukas pasal yang kedua. Kita hari ini melihat tentang 3 tahap damai sejahtera surga. Saudara, Tuhan itu menyediakan damai sejahtera itu yang begitu limpah, yang mana itu bisa kita nikmati semakin lama semakin indah gitu saudara ya. Saudara, berjalan bersama dengan Tuhan itu bisa diumpamakan seperti jenjang karir saudara di perusahaan. Saudara bekerja di perusahaan A, perusahaan B, perusahaan C, saudara akan bisa semakin menikmati benefit-benefit, bisa menikmati semakin banyak keuntungan dari perusahaan itu seiring dengan jenjang karir kita yang semakin bertumbuh. Nah saudara, bersama dengan Tuhan kita juga akan bisa merasakan seperti itu. Kita perhatikan apa yang dikatakan para malaikat di dalam Lukas pasal yang kedua ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14. Saudara bisa buka Alkitab saudara. Saudara juga bisa ikuti dari layar yang ada di depan saudara ya. Saya bacakan, demikian firman Tuhan. Lukas pasal 2 ayat yang ke-8 sampai ayat yang ke-14. Kita baca sama-sama aja saudara ya. Siap saudara ya. 1, 2, 3. Itu ada gembala-gembala yang tinggal di padang menjaga kawanan ternak mereka pada waktu malam. Tiba-tiba berdirilah seorang malaikat Tuhan di dekat mereka, dan kemuliaan Tuhan bersinar meliputi mereka, dan mereka sangat ketakutan. 10. Lalu kata malaikat itu kepada mereka, "Jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud." Kita perhatikan di sini saudara, malaikat itu berkata ada kesukaan besar. Kesukaan besar itu apa? Ada juru selamat saudara. Ayat berikutnya. "Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai seorang bayi dibungkus dengan lampin dan terbaring di dalam palungan. Dan tiba-tiba tampaklah bersama-sama dengan malaikat itu sejumlah besar bala tentara sorga yang memuji Allah, katanya, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi, dan damai sejahtera di bumi di antara manusia yang berkenan kepadanya." Amin. Saudara, inilah kesukaan besar itu saudara ya. Apa yang disampaikan malaikat? Hei, ada kesukaan besar. Kesukaan besar itu apa? Bukan hanya hadiah saudara, tapi kesukaan besar itu dikatakan yang pertama, ada juru selamat telah lahir. Bukan hanya itu, kesukaan besar yang kedua dikatakan tadi di ayat yang ke-14, ada kemuliaan bagi Allah. Saudara, waktu Tuhan Yesus lahir, itu yang senang bukan hanya manusia, tapi Alkitab berkata surga itu juga bersuka cita. Ada kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Dan yang ketiga dikatakan ada damai sejahtera bagi manusia. Itu semua di ayat yang ke-14. Jadi saudara, waktu Tuhan Yesus lahir ada kesukaan yang sangat besar. Tuhan lahir sebagai juru selamat, surga bersuka cita,
Saudara, bahkan beberapa guru sekolah Alkitab mengatakan, saudara, malaikat-malaikat itu juga turut bersuka cita. Karena apa? Rencana ini cuma ada di dalam hatinya Allah sendiri. Tidak pernah diberitahukan kepada siapa-siapa, hanya dinubuatkan dan dinubuatkan. Sehingga waktu malaikat di surga melihat hari kelahiran Putra Allah itu, semua seisi surga pun itu turut bersuka cita. Saudara, kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera bagi manusia. Kehidupan manusia dikembalikan ke rencana yang mula-mula dan kita bisa merasakan apa itu namanya damai. Damai bagi manusia. Saudara, minggu lalu kita sudah belajar tentang damai sejahtera. Tapi hari ini saya ingin mengajak saudara untuk melihat damai itu dari perspektif yang lain. Damai sejahtera surgawi. Apa sih saudara? Maksudnya damai itu saudara. Damai itu bukan sekedar tenang. Damai itu bukan sekedar saudara suatu kondisi yang aman dan nyaman. Saya mau kasih tahu saudara satu hal. Tidak ada ayatnya di depan. Saudara bisa buka di Roma pasal yang ke-14 ayat yang ke-17. Apa sih sebetulnya damai itu? Saya bacakan Roma 14 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Sebab kerajaan Allah, for the kingdom of God, itu bukan soal makanan dan minuman. Jadi saudara, kalau misalnya saudara datang ke Christmas party, mungkin di kantor saudara ada, di sekolah anak-anak kita ada, minggu lalu kita juga punya satu Christmas celebration, kita sediakan makanan dan minuman. Waktu orang itu merasakan makanan dan minuman, itu bukan merasakan surga saudara, itu merasakan kebaikan kita. Kita provide, saudara sudah sama-sama bantu masak dan yang lain-lain. Saudara, waktu kita cuma merasakan makanan dan minuman, itu bukan hal-hal kerajaan surga, kata firman Tuhan. Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman, tetapi soal kebenaran. For the kingdom of God is about righteousness, kebenaran, and peace, damai sejahtera, and joy in the Holy Spirit, dan sukacita oleh Roh Kudus. Jadi isinya surga itu apa? Saat nanti waktu saudara sampai di sorga saudara, saudara tidak akan lagi kepingin sate ayam saudara. Saudara tidak akan lagi kepingin makanan-makanan favorit saudara yang lain. Karena apa? Sukacita kita, cara berpikir kita, semuanya akan diubahkan. Yang ada di sorga itu adalah kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Righteousness, peace, and the joy of the Holy Spirit. Nah, berita baiknya saudara, waktu Tuhan Yesus itu lahir ke dunia, Alkitab mengatakan damai yang ada di sorga itu diizinkan untuk kita itu rasakan. Saudara, amazing saudara. Kenapa? Karena itu berarti selagi kita ada di dunia ini, saudara dan saya diizinkan untuk menerima, merasakan sukacita, damai yang ada di sorga. Amin saudara. Jadi damai kita itu lain dengan damai orang-orang yang ada di sekeliling kita. Karena Alkitab mengatakan Tuhan itu Raja Damai. Tuhan mau beri kita damai. Itu berarti kita diizinkan mengincipi entree saudara. Sukacita damai yang punyanya sorga itu saudara bisa rasakan. Itulah damai sejahtera surgawi. Sorga di bumi. Satu ayat yang lain lagi. Di 1 Korintus 7 ayat 15. Di sana dikatakan, poin yang kedua, ketahuilah bahwa Allah memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Artinya saudara, selagi kita tinggal di Sydney, tapi Tuhan ingin saudara dan saya bisa merasakan damainya surga. Amazing saudara. Tidak pernah bisa terjadi di lain-lain tempat. Saya kasih contoh kepada saudara. Saudara tahu di City itu kan ada satu taman saudara ya. Di dekatnya Darling Harbour itu ada taman namanya kan Chinese Garden kalau tidak salah saudara ya. Nah kalau saudara ke Auburn, di daerah Auburn, di sana ada yang namanya Japanese Garden saudara. Dan saya tidak tahu garden-garden yang lain di mana lagi, mungkin saudara lebih tahu. Waktu saudara masuk ke sana, saudara masih ada di mana? Di Sydney. Tapi saudara sekecil
sekejap atau sepintas saudara bisa merasakan, oh ini Jepang. Kenapa? Ada pohon sakura. Beberapa waktu yang lalu mungkin lagi bersemi saudara, katanya ramai sekali di sana saudara. Oh masih di Sydney, tapi bisa merasakan Jepang saudara. Mungkin kadang-kadang di daerah Kingsford ada Indonesian Food Festival. Masih di Sydney, di Kingsford, tapi saudara bisa merasakan, oh bisa makan seperti makanan Indonesia. Masih di Sydney bisa merasakan makanan Vietnam. Di mana saudara? Di Cabra saudara ya. Atau mungkin tempat-tempat yang lain lagi. Saudara ada di bumi, di Sydney, tapi bisa merasakan beberapa hal yang lain. Tapi kalau kita cuma mencicipi makanan dan minuman, itu cuma sekedar sementara, sangat-sangat superficial. Waktu Tuhan berkata, damai surga itu diturunkan di atas bumi, itu berarti saudara, kita itu bisa merasakan surga. Mulai kapan kita bisa merasakan surga? Mulai dari hari pertama kita percaya Tuhan Yesus. Amin saudara. Kita tuh bisa ngerasain surga saudara. Loh, saya masih di bumi, saya masih orang Indonesia, saya masih tinggal di Sydney mungkin. Tapi Alkitab berkata kita bisa merasakan surga itu di bumi. Dan kita dipanggil untuk hidup dalam damai. Kita dipanggil untuk bisa merasakan surga itu seperti apa saudara. Ada satu kedamaian yang luar biasa. Dan saya percaya satu persatu kita bisa menyaksikan, iya betul. Waktu dulu pertama kali saya percaya Tuhan Yesus, saya bisa merasakan perubahan yang luar biasa. Saya bisa merasakan satu kedamaian. Saya bisa merasakan surga. I feel heaven. I feel the presence of God in my life. Itu terjadi saudara. Karena apa? Damai sejahtera dinyatakan bagi kita. Dan selanjutnya saudara, Tuhan ingin kita bukan hanya sekedar merasakan, tapi kita juga mulai membagikan sorga itu. Kapan? Waktu kita mulai merasakan ada satu kedamaian. Ada satu kedamaian dan itu kita bisa bagikan. Saudara, saya tidak pernah lupa saudara ya. Ada satu nenek saya, bukan nenek kandung, nenek family saudara. Itu dulu penyembah berhala sangat-sangat taat saudara. Yang sering saya ceritakan kepada saudara, kalau mau makan segala macam selalu tanya sama arwah-arwah leluhurnya saudara ya. Saya pernah ke rumah beliau waktu saya suka perkedel kentang saudara ya. Di meja makannya tuh banyak perkedel kentang. Saya kepingin ambil waktu itu masih kecil saudara. Oh enggak boleh, tanya sama engkong dulu. Engkong siapa? Enggak ada engkong di situ saudara ya. Engkong yang difoto saudara ya. Kemudian dia pakai ritual dan macam-macam, sangat-sangat taat luar biasa. Waktu dia mulai percaya, mulai ada yang memberitakan Injil kepada dia, dia mau mulai mengambil keputusan. Dia gentar maju mundur sampai satu saat dia kemudian mengambil keputusan itu. Dia dengan tegas mendeklarasikan kepada semua familinya, saya sekarang ikut Yesus, saya sekarang ikut Tuhan Yesus, dan saya tidak mau lagi sembayangan. Ini siapa yang mau terima saudara ya. Kemudian singkat cerita dikasihkan semua, dan dia bersaksi kepada semua familinya, saya sekarang merasakan damai yang luar biasa. Damai yang luar biasa, lain dengan dulu waktu beribadah kepada foto-foto leluhur. Saudara, dulu merasakan bisa menyelesaikan ritual ibadahnya, tapi tidak ada damai. Tapi sekarang dia datang ke gereja bersama-sama dengan Tuhan, dia merasakan ada satu damai yang luar biasa. Saudara, setiap kali ke gereja, rumahnya dekat dengan rumah saya di Tropodo di Sidoarjo saudara. Jadi dia ke gereja kami, tiap kali ke gereja tuh emak-emak tua, tapi kalau nyanyi itu semangat saudara ya, goyang sana goyang sini. Kenapa? Dia merasakan sesuatu yang luar biasa. Dengan bahasanya dia mengatakan begini, oh enak ya di gereja itu ya, kita merasakan damai, kita bisa jangko-jangko. Saudara tahu jangko itu apa saudara? Nyanyi karaokean saudara ya. Dia bilang enak ya di gereja itu kita bisa karaokean saudara ya. Dan dia mengatakan luar biasa, dia merasakan satu sukacita. Dan puji Tuhan, sampai hari ini beliau tetap kuat imannya di dalam Tuhan. Saudara, itulah contoh, salah satu contoh damai sejahtera yang bisa kita rasakan dan seharusnya bisa kita terus rasakan. Itu betul-betul nyata saudara. Perubahan itu saudara merasakan damai surga turun ke dalam hati saudara, sehingga damai surga itu membuat saudara jadi bersukacita. Damai surga itu membuat saudara tenang. Damai surga itu membuat saudara bersemangat. Damai surga itu membuat saudara jadi beda dengan yang lainnya. Amin saudara. Karena ada satu damai surga yang melimpah dalam hati saudara. Nah, Alkitab mengatakan ternyata saudara, damai itu ada
berapa tahap saudara? Setidaknya yang hari ini kita mau belajar 3 tahap kita merasakan damai itu. Mungkin ada tahapan-tahapan yang lain yang bisa kita pelajari lebih lanjut, tapi setidaknya hari ini kita lihat 3 ini dulu saudara ya. Tahap yang pertama, waktu kita terima Tuhan Yesus, Tuhan itu ingin kita merasakan damai sejahtera. Dan tahap yang pertama itu damai dengan Allah saudara. Damai dengan Allah. Saudara, damai dengan Allah itu berarti hubungan manusia dengan Allah dipulihkan. Hari ini kita celebrate Natal, saudara ya. Tapi kita ingat bahwa cerita Natal tidak berhenti sampai di Bethlehem. Saudara ingat satu lagu itu, saudara ya. We Are the Reason. Saya dulu suka ajak diskusi anak-anak kaum muda yang saya layani. Lagu We Are the Reason itu kan awalnya gini. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan, dan seterusnya saudara ya. Kemudian endingnya, refrennya bilang apa saudara? Karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal. Kemudian saya coba suka tanya sama anak-anak itu, ini lagu Natal atau lagu Paskah? Ya saudara, lagu Natal atau lagu Paskah? Awalnya kan waktu kecil kita merindukan Natal, ya kan? Oh, lagu Natal. Tapi waktu di refrennya, karena kita dia menderita. Loh, ini lagu Natal apa Paskah saudara? Paskah. Loh, tapi kok depannya waktu kecil kita merindukan Natal? Nah, sebetulnya saudara, Natal dan Paskah itu tidak bisa dipisah. Setuju saudara? Natal dan Paskah itu nggak bisa dipisah. Waktu kita ingat Natal, kita juga harus ingat Paskah. Waktu ingat Paskah juga ingat Natal. Karena yang kita celebrate itu pribadinya sama saudara ya. Ada tanggal kelahiran, ada tanggal kematiannya, ada tanggal kebangkitannya, ada tanggal kenaikannya, dan juga ada tanggal kedatangannya kembali yang kedua. Itu katanya 5K yang ada di kalendernya orang Kristen saudara. Kelahiran, kematian, kebangkitan, kenaikan, dan kedatangannya kembali. Saudara, kita ingat hari ini, kita ingat Natal. Tapi Natal juga terkait erat dengan kematian Tuhan di atas kayu salib. Untuk apa Tuhan mati? Alkitab mengatakan untuk mendamaikan saudara dan saya. Saya bacakan satu ayat. Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilannya karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Tuhan Yesus itu jalan pendamaian. Kita didamaikan. Satu ayat lagi. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Natal mendatangkan damai. Tuhan Yesus mendatangkan damai. Hubungan kita dengan Tuhan itu dipulihkan. Tidak lagi ada ketakutan, saudara. Kenapa? Karena ada Kristus yang menebus kita. Tadi kita mendengar satu kesaksian saudara ya. Sejak divonis kesalahan, tadi Kosa menyaksikan saudara, kan itu menghitung hari saudara, menunggu-nunggu sampai surat cintanya itu datang. Kita bisa lihat itu sebagai satu contoh orang yang hidup di dalam mendung kesalahan, mendung hukuman. Meskipun tadi kasusnya Kosam memang keliru saudara, tidak sengaja ambil opalnya keliru, tapi nasib manusia itu seperti itu saudara. Hidup di dalam mendung hukuman, hidup di dalam ketakutan, sehingga orang itu begitu takut saudara, karena hubungannya dengan Allah belum dipulihkan. Tapi waktu orang itu percaya Tuhan Yesus, dia mempunyai satu keberanian, satu damai sejahtera. Hubungan saya dengan Allah itu dipulihkan, sehingga Paulus bisa mengatakan tidak lagi ada yang menakutkan bagi saya. Kelaparankah, kekurangangkah, tidak ada lagi yang menakutkan, karena dia tahu persis Tuhan itu, Allah itu sudah damai dengan dia. Itu satu hal yang luar biasa. Dan kedamaian yang seperti itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Damai dengan Allah. Karena Adam dan Hawa jatuh dalam dosa, manusia jadi takut berhubungan dengan Allah, hubungannya jadi jauh. Manusia mencoba untuk datang kepada Allah dengan berbagai cara, tapi tidak ada yang bisa, saudara. Sehingga Tuhan Yesus itulah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Saudara, Tuhan Yesus itu lebih dari sekedar agama. Saudara,
Kadang-kadang mungkin orang suka mengatakan, wah semua agama itu sama saja mengajarkan kebaikan. Di poin yang itu kita bisa berkata, oh iya, saya setuju dengan itu. Semua agama itu memang mengajarkan kebaikan. Tapi menurut apa yang saya ketahui, menurut apa yang saya yakini, hanya Tuhan Yesus yang memberikan keselamatan. Saudara, waktu kita mulai sharing saksi dengan yang lain, jangan sekali-kali kita mengeblame agama orang lain. Kenapa? Waktu orang lain di-blame, tidak pernah ada orang yang senang kalau direndahkan, ya kan? Buat apa kita merendahkan agamanya dia? Lah wong kita kan mau memenangkan dia, Saudara. Jadi misalnya ada orang yang berkata seperti itu, jangan sekali-kali memojokkan dia dengan agamanya, dengan kepercayaannya. Kunci untuk penginjilan adalah saudara nyatakan apa yang saudara percayai tanpa merendahkan punyaannya dia. Bisa paham saudara ya? Saudara bisa katakan, ya memang betul kalau menurut bapak, menurut ibu semua agama itu mengajarkan kebaikan. Memang betul, saya setuju sampai poin yang itu. Tapi menurut apa yang saya yakini, saya percayai, yang memberikan keselamatan hanya ada dalam nama Tuhan Yesus. Saudara, saudara tidak perlu pojokkan dia, tapi saudara nyatakan apa yang saudara percayai. Tuhan Yesus itu mendamaikan manusia dengan Allah. Tuhan Yesus mendamaikan manusia dengan Allah. Dulu manusia yang jauh, sekarang jadi dekat. Efesus 2 ayat 13. Dulu yang tidak tahu, rasa-rasanya beribadah itu seperti apa caranya, sekarang jadi lebih intim dengan Tuhan. Karena apa? Tuhan yang mendamaikan manusia dengan Allah, menyatakan Allah kepada manusia, sehingga hubungan kita bisa menjadi begitu dekat. Bahkan yang ketiga, ketidaktahuan diubah jadi kepastian. Itu didamaikan dengan Allah, saudara. Didamaikan dengan Allah. Sehingga kita tuh punya satu keberanian. Orang-orang Kristen yang sejati, saudara, itu akan kelihatan dari perkataannya. Dia tidak lagi akan takut dengan kematian. Karena apa? Memang kematian itu bisa mengerikan, karena tidak ada yang tahu kita akan mati dengan cara bagaimana, saudara. Tapi satu hal yang bisa kita tahu dengan pasti, Tuhan Yesus sudah menebus saya, dan kapanpun saya meninggal dunia, saya punya keyakinan saya pasti akan masuk ke surga. Itu akan terjadi waktu orang itu didamaikan dengan Allah, saudara. Satu ayat yang terakhir di poin yang pertama, Matius 10 ayat 32. Setiap orang yang mengakui aku di depan manusia, aku juga akan mengakuinya di depan Bapakku yang di surga. Saudara, ini satu kedamaian yang luar biasa. Waktu kita nanti sampai di sorga, waktu kita sudah mati, kalau memang Tuhan belum datang, kita mati duluan, saudara, kita sudah meninggal, dan kemudian kita pindah ke alam roh. Saudara, mungkin saudara mendengar dari buku, mendengar dari cerita orang, oh namanya ke alam roh itu perjalanan yang panjang, gelap, dan lain-lain. Orang kemudian menyalakan lilin. Sekali lagi itu bukan hanya ada timur, saudara, juga ada barat, saudara. Dinyalakan lilin buat orang-orang yang mati. Supaya apa? Supaya jalannya terang, katanya. Saudara, tapi kita punya satu perbedaan. Alkitab mengatakan kita punya kepastian. Kita sudah didamaikan dengan Allah. Itu berarti kita bisa pulang kembali ke rumah kita, dan Tuhan akan berkata, welcome home. Jadi saudara, itu seperti pulang kampung. Amin, saudara. Kalau seorang anak hubungannya dengan bapak ibunya itu beres, waktu pulang kampung senang enggak, saudara? Pasti senang, saudara. Sampai hari ini kami sekeluarga kalau pulang kampung sangat senang, saudara ya. Jauh-jauh sebelum pulang orang tua kami selalu tanya, kepingin apa gitu, saudara ya. Oh, kepingin apa, saudara ya. Begitu mendarat di airport itu sudah datang semua, saudara ya. Semua sudah siap, di rumah masih ada lagi. Oh, itu pulang kampung itu senang. Saudara, nanti kita ke surga itu seperti pulang kampung. Amin, saudara. Kita tuh seperti welcome home. Kita tuh senang, merasa damai. Karena apa? Karena Tuhan itu sudah mendamaikan kita. Waktu kita sampai di sana, Tuhan Yesus akan mengatakan, Pak, Bapak di surga, ini loh anak-anakku. Ayo datang semua masuk ke kerajaan yang luar biasa. Sebab itu Alkitab mengatakan, waktu kita sampai di surga, kita itu akan dengan penuh keberanian, tidak lagi sungkan-sungkan, saudara. Tidak lagi sungkan-sungkan. Kenapa? Karena waktu sampai di surga, Tuhan Yesus itu menyambut kita, membawa kita menghadap kepada Bapa.
membawa kita ke kerajaan yang luar biasa megah itu saudara, dengan satu keberanian, satu perasaan yang begitu damai. Saudara, itulah didamaikan dengan Allah. Ini poin yang pertama. Tandanya orang yang sudah didamaikan dengan Allah itu bagaimana? Dia bisa merasakan satu damai. Dia punya hubungan yang diperbaiki, hubungan yang diperbarui. Orang yang damai dengan Allah ini saudara, waktu dia datang ke gereja itu bisa bersuka cita. Karena apa? Dia merasakan damai. Bukan hanya di gereja, waktu di rumah, waktu bersaat teduh, waktu dia berdoa, waktu dia baca Alkitab, waktu mungkin ikut cell group, waktu mungkin melakukan rutinitas ibadah yang lainnya, dia merasakan satu kedamaian. Saya merasa damai dengan Allah. Allah itu menerima saya, Allah itu mengasihi saya. Oh, terima kasih Tuhan, Engkau mengasihi saya. Itu damai dengan Allah. Nah saudara, sekarang kita masuk ke poin yang kedua. Damai dengan Allah, dan saudara sudah tahu lanjutannya. Setelah damai dengan Allah, Tuhan juga memanggil kita untuk damai dengan sesama. Mungkin tidak damai dengan Allah tapi tidak damai dengan sesama. Sangat mungkin saudara, sangat mungkin. Damai dengan Allah tapi tidak damai dengan sesama. Itu kadang-kadang sering banyak terjadi saudara. Orang yang damai dengan Allah tapi tidak damai dengan sesama, itu tidak bisa merasakan surga terus menerus. Saya kasih contoh kepada saudara. Orang yang punya masalah mungkin di kantor, di pekerjaan, atau dengan familinya, atau dengan relasinya, siapapun juga. Waktu di sorga, mungkin dia bisa sungguh-sungguh saudara. Dia merasakan damai dengan Allah. Oh God, thank you God for your presence, dan yang lain-lainnya. Tapi begitu kembali ke kantornya, dia merasakan, nah enak kantor saya itu. Kenapa? Banyak musuhnya. Nah enak kantor saya, atau enggak enak tempat ini atau tempat itu. Kenapa? Tidak damai dengan sesama. Tuhan mengatakan kita tuh harus damai dengan Allah dan damai dengan sesama. Sekali lagi saudara, damai itu adalah komoditinya sorga, asetnya sorga yang diberikan kepada manusia, sehingga manusia tuh bisa merasakan surga dimanapun dia berada. Waktu di gereja merasakan surga, waktu di rumah merasakan surga, waktu di kantor merasakan surga, di mana-mana merasakan surga. Saudara, amin saudara. Saudara mau merasakan surga di mana-mana? Damailah dengan Allah dan damailah dengan sesama. Damai dengan sesama. Markus 9 ayat 50. Garam memang baik, tetapi jika garam menjadi hambar, dengan apakah kamu mengasinkannya? Hendaklah kamu selalu mempunyai garam dalam dirimu dan selalu hidup berdamai yang seorang dengan yang lain. Very simple saudara. Seringkali kita mengatakan kita harus jadi garam, kita harus jadi terang. Betul. Apa sih garam itu? Garam itu asin. Asin itu seperti apa? Menurut firman Tuhan, asin itu berarti damai. Asin itu berarti damai. Saudara, waktu saudara masak, saudara kasih garam, semua itu rasanya akan jadi asin saudara. Itulah damai saudara. Jadi satu. Dalam bahasa aslinya, damai sejahtera itu eirene saudara. Jadi kalau saudara punya teman namanya Irene, saudara, itu artinya itu dari bahasa Yunani artinya damai, damai sejahtera. Nah, Irene itu saudara dari kata-kata euro dan satu kata yang lain. Saudara ingat euro, itu kan ingat yang di Eropa itu saudara ya. Euro itu dari bahasa Yunani artinya itu satu. Jadi waktu negara-negara bersatu namanya mata uangnya euro, itu artinya satu saudara. Bersatu, satu saudara ya. Nah, Irene itu dari kata-kata euro dan kata-kata yang lain. Menjadi satu. Saudara, berdamai itu berarti menjadi satu saudara. Punya garam itu berarti kita hidup berdamai dengan yang lain. Karena itulah kehendak Tuhan. Saudara, kita bisa merasakan damai dengan Allah, juga damai dengan sesama. Lihat kanan, lihat kiri, lihat tetangga depan, tetangga belakang, lihat teman kerja di divisi ini, di divisi itu, bisa merasakan surga semuanya. Amin saudara. Kenapa? Nggak punya musuh. Paling enak itu orang tidak punya musuh saudara. Paling gampang itu cari musuh saudara ya kan. Tapi paling enak itu tidak punya musuh. Saudara pilih mana? Kita harus kepingin tidak punya musuh. Seorang pun jangan ada yang dijadikan musuh saudara. Mungkin saudara berkata, kalau semua kondisi ideal, kalau semua kondisi enak,
gampang, saudara. Kita bisa mengasihi, kita bisa berdamai dengan semua orang. Kemudian sering timbul pertanyaan seperti ini, ya kan? Ini saudara tahu pertanyaannya siapa, saudara? Ingat enggak, saudara? Ini pertanyaannya siapa? Who is my neighbor? Ini pertanyaannya orang Farisi yang ingin membenarkan diri. Yang mana waktu Tuhan mengatakan kasihlah sesamamu manusia, dia coba menawar, who is my neighbor? Dan saudara ingat jawabannya Tuhan Yesus apa? Semua orang itu neighbor kita, saudara. Semua orang itu tetangga kita. Yang menjengkelkan yang baik, yang suka kasih makanan juga yang suka kasih sampah, saudara. Yang suka mengganggu juga yang suka menolong. Itu semua adalah tetangga kita, neighbor kita. Dan kita harus belajar untuk berdamai dengan semua orang itu. Jangan dianggap musuh, saudara. Waktu kita bisa punya sikap seperti itu, kita bisa berdamai dengan sesama, kita tuh bisa merasakan surga. Amin, saudara. Bisa merasakan surga. Saudara mungkin punya tetangga yang menjengkelkan. Kami juga punya tetangga yang agak unik, saudara ya. Kami punya tetangga yang agak unik. Ini tetangga yang lain lagi, saudara ya. Kenapa? Dia itu bekerja di sebuah sekolah, saudara. Dan entah kenapa dia itu kalau pulang kerja itu suka bawa semua pekerjaan sekolahnya itu dibawa pulang, saudara ya. Memang ibu-ibu tua barangnya itu begitu banyak, saudara ya. Dan kadang-kadang dia itu bawa barangnya itu mungkin karena dia tinggal di lantai paling atas, lantai 3, enggak kuat bawa ke sana, dititipkan sebentar, saudara ya. Dititipkan sebentar di depan kitchen saya itu kan ada jendelanya, ada kayak platformnya kecil gitu, saudara. Karena di bawahnya itu ada gas meter banyak, saudara ya. Ada platformnya kecil, itu kan memang enak buat taruh-taruh barang ya kan. Taruh barang, saudara ya. Pertama-pertama cuma sedikit, saudara. Terakhir tuh sampai numpuk, sampai nutupi jendela saya, saudara ya. Kemudian pikirnya cuma sehari 2 hari. Enggak tahunya itu kadang-kadang berlama-lama, saudara ya. Berlama-lama ditinggal di situ. Dan dia kadang-kadang kalau ketemu ya bilang, oh ya sorry ya saya taruh cuma sebentar kok, cuma sebentar ya. Tapi kadang-kadang itu bisa berlama-lama, saudara, bisa berlama-lama. Dan saudara kadang-kadang kita merenungkan, wah ini kayaknya kok lama-lama kok malah ngelama ya, saudara ya. Kenapa? Tambah lama tambah tinggi, tambah lama tambah tinggi, habis itu ya hilang lagi, saudara. Habis taruh lagi tambah lama tambah tinggi, tambah lama tambah tinggi, terus ya hilang lagi. Dan kadang-kadang sehari 2 hari, kadang-kadang bisa agak lebih lama, saudara ya. Tapi kita belajar bagaimana sikap kita menghadapi dia, saudara. Mungkin kita bisa tetap keep smile, kita bisa tetap say hi, tapi bagaimana kondisi hati kita? Kita damai dengan dia atau kita mangkal dengan dia, saudara? Waktu kita mangkal dengan dia, ada mangkel, tidak ada surga. Saudara menangkap? Waktu kita mangkel dengan dia, say hi, how are you, tapi dalam hati mungkin, ayo kapan itu barangnya dipinggirin semua. Waktu kita tidak damai dengan dia, kita tidak merasakan surga. Dan itu bukan rencana Tuhan. Itu bukan rencana Tuhan. Tuhan berkata, aku memanggil kamu untuk hidup dalam damai sejahtera. Amin, saudara. Artinya Tuhan itu ingin kita itu selalu merasakan damai, selalu merasakan damai. Dan kita belajar terus memberkati orang itu. Kalau ketemu orang itu belajar supaya tetap damai dengan dia, tetap damai dengan dia, saudara, tetap damai. Dia juga adalah neighbor kita, secara physically juga secara rohani yang harus kita kasihi, saudara. Ya kita lihat mungkin dia capek, mungkin dia mungkin dia butuh tempat, tapi meskipun kadang-kadang mengganggu pemandangannya, sudah kita tetap berdamai dengan dia. Saudara, berdamai itu kadang-kadang mungkin melibatkan kita seperti direndahkan, saudara. Mungkin kita bisa marah, mungkin kita bisa membela apa yang menjadi hak kita. Tapi kalau kita tetap memutuskan untuk damai, kita bisa merasakan, iya ya enak ya, ada surga dalam hati saya, ada surga waktu saya beribadah damai dengan Allah, juga ada surga waktu saya ke pekerjaan, ketemu dengan teman, ketemu dengan yang lain yang kadang-kadang suka menjengkelkan, tapi kita tetap damai dengan dia. Itu sangat enak, kita bisa selalu merasakan surga. Saudara, saya dulu waktu bekerja, saya juga pernah punya supervisor yang agak-agak menjengkelkan setengah mati, saudara ya. Sangat-sangat menjengkelkan. Tapi kalau kita, bagaimana sikap hati kita? Kita anggap mau mengampuni dia, mau damai dengan dia, atau mau menanti-nanti? Ayo, kapan? 1 kali lagi saya, bahasa Surabayanya itu saya damprat, saudara. Damprat itu bahasa Inggrisnya apa, saudara? Hah? Ya, saudara lebih tahu, saudara ya. Kalau saudara punya perasaan seperti itu, bisa damai enggak?
Yang saudara nantikan apa? Ayo, satu kali lagi saya damprat kamu habis-habisan. Saya habisin kamu satu kali lagi. Itu namanya hatinya seperti apa saudara? Neraka. Seperti neraka. Tapi kalau kita mau seperti sorga saudara, kita tidak lagi ngitung kesalahannya. Kita tidak lagi menantikan triggernya untuk kemudian menghabisin dia saudara, tapi kita betul-betul berdamai dengan dia. Saudara, Tuhan panggil kita untuk merasakan damai. Jadi kita tidak perlu lagi cari musuh, kita tidak perlu lagi marah-marah. Saudara, saya pernah marah, pernah saudara. Bahkan waktu di Sydney pun saya pernah marah. Saya pernah sekali, saya belum pernah sharingkan kepada saudara hal ini. Saya ketularan saudara, gara-gara lihat. Saudara kan tahu kalau di unit rame kan kadang-kadang parkiran kan bisa diambil orang, ya kan? Dan kemudian saudara, biasanya tetangga-tetangga saya itu yang suka lakukan kalau parkirannya diambil orang, yang dilakukan adalah tin sampai orangnya keluar, ya kan saudara? Sampai orangnya keluar begitu kan? Dan itu selalu banyak sering kali terjadi. Saya pikir itu normal, saudara. Saya pikir itu normal. Jadi kalau parkiran kita diambil orang lain, jadi noisy kan saudara. Orang yang melanggar itu kan biasanya kemudian turun kemudian mobilnya dipinggirin, kemudian mobil kita masuk. Dan kemudian suatu saat saya pulang saudara, saya ingat itu pulang pelayanan beberapa tahun yang lalu saudara. Pulang hari Minggu seperti ini. Saudara kan tahu kalau Minggu itu di mobil kan ada banyak buarang saudara ya. Dan kemudian sampai di rumah parkirannya diambil orang saudara. Parkirannya diambil orang. Kemudian saya tidur saudara. Gitu. Kemudian anak saya itu langsung tanya, Papa kenapa Papa? Ini loh parkirnya diambil orang karena apa? Papanya tidak pernah bunyikan bel kan di sini. Di bel tidak keluar orangnya saudara. Orangnya tidak keluar. Kemudian singkat cerita belnya itu sampai serak saudara ya. Kenapa? Saudara kan tahu bel mobil itu kan pakai listrik nempel, kemudian bunyi lah. Kalau nempel kelamaan kan lama-lama jadi serak saudara ya. Kalau enggak percaya bisa dibuktikan sendiri. Belnya sampai serak. Anak saya tanya, Papa belnya kok jadi gitu? Ya ini kelamaan ngebel saudara ya. Tidak keluar saudara ya. Singkat cerita kemudian ada orang mendatangi kami saudara ya. Mendatangi kami dan kemudian tanya, kenapa? Ini parkiran saya. Saya tuh ini parkirannya ini diambil orang. Saya marah saudara, saya marah. Hati itu rasanya tidak karu-karuan. Ini siapa sih yang ngambil parkiran? Kemudian orang itu dengan tenang mengatakan, kenapa kamu nggak parkir di jalan aja dulu? Di jalan kan sudah ada banyak parkiran juga. Saya merasa itu hak saya, saudara. Loh ini kan parkiran car slot saya. Ini kan saya itu butuh menurunkan banyak barang. Saya harus parkir di sini. Kenapa kamu nggak parkir di lainnya dulu? Saya pikir ya benar juga ya. Tapi saya sudah kadang marah. Masa dibatalkan marahnya? Ya bel terus saudara ya kan. Dan kemudian dia pergi saudara ya. Singkat cerita nggak keluar. Belnya semakin lama semakin serak. Kemudian istri saya bilang sudah toh. Ya sudahlah, nggak ada yang keluar. Mungkin orangnya lagi apa nggak tahu saudara ya. Saya keluarkan mobilnya, parkir di jalan. Kemudian saya turunkan barangnya satu persatu. Masih marah saudara, masih marah. Mobilnya saya blok saudara ya. Mobilnya saya blok dengan tempat sampah saudara. Tempat sampahnya taruh sana semua saudara ya. Di depannya itu supaya kalau dia pindahin sampahnya, saya dengar, saya bisa ketemu orangnya. Tahu apa yang terjadi saudara? Orangnya itu pinter saudara ya, pinter. Dia pindahkan sampahnya pelan saudara. Dan kemudian dia nyalakan mobilnya pelan. Beberapa menit kemudian, cuma 5 menit kemudian saya keluar, mobilnya hilang saudara. Tambah mangkel enggak saudara? Tambah mangkel saudara ya. Tambah mangkel, enggak karu-karuan mangkelnya dongkol. Lebih mangkel lagi saudara. Ternyata yang parkir mobil itu siapa saudara? Orang yang tadi datang ke saya kemudian mengatakan, kenapa kok kamu nggak parkir mobilmu di jalan aja saudara ya? Jadi dia tuh tahu mobilnya di bel-bel, mobilnya nggak dipindah, dia tuh sok seperti orang lain suruh mobilnya taruh di parkir di luar ya. Saudara yang mengerti bisa merasakan penderitaan saya hari itu saudara ya. Dan kemudian istri saya cuma mengatakan, makanya dari tadi kan dikatakan nggak usah mangkel, nggak usah marah. Tapi saudara saya ceritakan ini meskipun memalukan saudara, tapi saya ingin kasih contoh kepada saudara. Waktu kita tidak damai dengan sesama, itu kita bisa rasanya dongkol setengah mati. Betul enggak saudara? Enggak ada sorga saudara. Kita rasanya ingin membalas. Begitu orangnya ternyata lebih pintar dan pembalasan kita tidak nyampe saudara, jadi lebih mangkel lagi kan saudara ya kan. Tapi waktu kita bisa berdamai, sejak hari itu saya belajar saudara, sudahlah enggak perlu seperti itu. Mobilnya ditempati ya sudah. Orang yang dulu kan bilang cari parkir di luar kan juga ada. Ya sudah saya cari parkir di luar. Apa enggak pernah terjadi lagi saudara? Pernah terjadi lagi. Tapi saya belajar dari kesalahan saya.
sudah tidak lagi di bel dan cari parkir yang lain dulu. Jalan lebih jauh dikit ya tidak apa-apa. Sambil kelihatan mobilnya. Tuhan siapa mobil ini tidak tahu, yes. Tuhan berkati mobil ini. Sudah tidak pakai ditungguin lagi, saudara. Kenapa? Tambah mangkel, saudara ya kan. Sudah biarin aja, berdamai dengan dia. Sorganya tetap terjaga. Amin, saudara. Kita harus selalu menjaga sorga dalam hati kita. Tuhan itu memanggil kita untuk merasakan damai. Amin, saudara. Bilang sama-sama, Tuhan memanggil kita untuk merasakan damai. 1, 2, 3. Tuhan memanggil kita untuk merasakan damai. Seringkali ada orang-orang yang ingin mengambil damai kita. Entah itu tetangga, entah itu orang usil, entah itu orang yang tidak baik, entah itu teman kerja kita. Jangan biarkan siapapun mencuri damai kita, saudara. Kita sama-sama belajar. Kalau mungkin saudara suatu saat keliru dan saudara cepat-cepat sadar, oke Tuhan, ampuni saya Tuhan. Saya mau selalu damai dengan sesama. Sesama itu juga termasuk mereka yang sangat menjengkelkan. Firman Tuhan berkata, jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hatimu, dalam hati saudaramu terhadap engkau. Jadi ini menceritakan orang yang masih belum berdamai dan dia tahu orang yang sana tuh marah kepada dia dan dia juga marah kepada orang itu. Tuhan bilang apa ayat berikutnya? Tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dulu dengan saudaramu, lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Saya dulu sering bergurau dengan teman-teman saya di sekolah Alkitab. Kalau kita kelihatan di gereja ada orang tiba-tiba pulang, mungkin terjadi yang seperti ini gitu saudara ya. Kita suka gurunya gitu. Lu kenapa kok orang itu tiba-tiba pulang? Lu kenapa kok orang itu pulang cepat? Mungkin dia mau berdamai dengan saudaranya gitu saudara ya. Nah itu untuk mengingatkan saudara lebih gampang. Tuhan itu ingin sampai seperti itu saudara. Saya tidak menuduh siapapun yang kepingin pulang lebih cepat, tidak apa-apa saudara ya. Misalnya ada betul-betul keperluan mendadak. Tapi itu kadang-kadang jadi gurauan kita saudara ya. Karena apa? Ayat ini bilang seperti itu. Kalau engkau sedang melayani, sedang beribadah, sedang ingin mempersembahkan korban, lalu teringat, Tuhan bilang pulanglah, bereskan dulu. Saudara, sebab itu setiap kali kita perjamuan beberapa menit ke depan, saudara selalu diingatkan kalau ada yang perlu dibereskan. Saudara tidak perlu meninggalkan tempat, saudara bisa membuat komitmen dengan Tuhan. Tuhan, saya mungkin masih belum beres dengan ini. Nanti Tuhan saya mau bereskan, tapi kerjakanlah komitmen itu sungguh-sungguh, saudara. Kerjakan sungguh-sungguh. Karena apa? Tuhan ingin kita mengerjakannya. Saudara, hari ini ibadah terakhir di tahun ini, juga ibadah Natal. Mari kita membuat satu komitmen-komitmen. Kalau saudara ada yang perlu membuat komitmen, itu jadi rahasia pribadi saudara, mungkin dengan keluarga, dengan Tuhan juga. Saudara berdoa. Ada baiknya memberitahukan komitmen itu kepada pasangan saudara. Kenapa? Kalau komitmen disimpan sendiri, itu bisa menguap, saudara. Artinya, saudara tidak melakukan komitmennya juga tidak ada yang tahu dan akhirnya ya tidak akan pernah terlaksana. Izinkan pasanganmu tahu apa itu komitmen kita dan kita akan saling dibantu dan membantu untuk melakukan komitmen itu, saudara ya. Kalau mungkin ada yang perlu buat komitmen, perlu bereskan ini, perlu bereskan itu, mari dibereskan. Sehingga kita selalu punya damai. Mungkin saudara bilang, waduh masalah saya yang ini rasanya sulit, tidak bisa damai-damai kayaknya. Saya mau beritahu satu ayat kepada saudara. Ayat yang sangat-sangat menyejukkan saudara. Firman Tuhan berkata, jikalau Tuhan berkenan kepada jalan seseorang, maka musuh orang itu pun didamaikannya dengan dia. Saudara, kadang-kadang ada orang yang begitu sulit. Saudara sudah mulai mendekati, saudara mulai minta maaf. Mungkin saudara tidak perlu minta maaf. Saudara mulai merendahkan diri, mulai minta maaf. Dia malah semakin menjadi-jadi. Ya kan? Kamu yang minta maaf kan? Berarti kamu yang salah dari dulu itu. Gitu kamu nunggu saya yang minta maaf. Nah saudara, kadang-kadang waktu kita mau membereskan itu orangnya malah menjadi-jadi saudara. Ya sudah, kita terima, kita mau bereskan, kita mau damai dengan dia. Mungkin kondisinya sulit, tapi firman Tuhan berkata, kalau Tuhan berkenan, Tuhan akan mendamaikan orang itu dengan musuh-musuhnya. Amin saudara. Sehingga kita bisa selalu merasakan surga dengan utuh. Kita tuh bisa merasakan surga. Saudara, kita mau sama-sama berdoa nanti. Supaya apa? Supaya kita bisa selalu merasakan surga yang utuh.
Jadi damai dengan sesama itu apa? Damai dengan sesama itu kita mengusahakan perdamaian, bahkan bukan cuma diusahakan, diprioritaskan. Artinya seperti ayat yang tadi, kalau kita teringat perlu mengusahakan perdamaian, suruh pulang dulu. Saudara, mempersembahkan korban dengan berdamai lebih prioritas mana, saudara? Mungkin kita mengatakan, oh ini pelayanan, saya repot pelayanan, saya tidak bisa berdamai dulu. Mungkin saya repot mengerjakan ini itu untuk Tuhan, saya tidak bisa berdamai dulu. Firman Tuhan mengatakan perdamaian itu diprioritaskan di atas kesibukan pelayanan kita bahkan, saudara. Karena kita harus berdamai. Saudara, di hari Natal ini mungkin saudara ada yang punya musuh, atau mungkin bukan musuh, orang-orang yang ada gap dengan kita, saudara. Mungkin bukan musuh, tapi kita agak jaga jarak sedikit dengan dia. Ada baiknya hari ini saudara mulai kirimin ucapan Natal, kirimin ucapan Natal kepada orang itu. Mungkin dia tidak merespon, oke, tidak apa-apa. Tapi dari pihak saudara, saudara sudah mengusahakan perdamaian, saudara sudah mulai memprioritaskan perdamaian itu, dan kita akan melihat Tuhan akan mengerjakan ikatan damai sejahtera dalam kehidupan orang itu. Saudara, damai itu sangat enak. Saya punya satu kenalan, saudara ya, bukan di tempat ini, nggak pernah pulang Indonesia, saudara ya, bukan di tempat ini, saudara ya, nggak pernah pulang Indonesia setelah sekian tahun. Kenapa? Karena memang saya tidak mau kembali lagi ke Indonesia. Kenapa? Dia tidak berdamai dengan orang tuanya, dengan keluarga besarnya, saudara. Sehingga memang dia tidak mau berdamai, saudara. Sehingga setiap kali ada orang mengatakan, oh enak ya, kapan hari pulang ke Indonesia dan yang lainnya, dia isinya cuma mendongkol. Tiap ingat Indonesia, ingat orang tuanya. Ingat Indonesia, ingat keluarga besarnya. Dan dia memang tidak mau kembali. Orang Kristen, saudara, orang seperti itu tidak bisa merasakan surga. Kenapa? Setiap kali dengar kata-kata Indonesia, ada orang tua saya di sana yang ya mungkin menurut dia menjanggalkan. Saudara, orang yang tidak berdamai, dia tidak bisa merasakan surga. Ada lagi contoh yang lain, saudara, yang saya juga tahu. Rajin bekerja, saudara. Rajin bekerja. Setiap kali ada kesempatan untuk kerja, diambil semua kerja. Bukan di tempat ini, saudara, diambil semua pekerjaannya. Orang melihat, wah enak ya orang itu ya. Rekanan dengan orang itu sangat enak, rajin bekerja. Masalahnya ternyata sangat-sangat parah, saudara ya. Kenapa? Tidak berdamai dengan orang seisi rumah. Daripada di rumah, lebih baik saya bekerja. Jadi orang seperti itu, orang itu kalau di gereja sungguh-sungguh, saudara, dia merasakan damai dengan Allah. Karena apa? Tidak di rumah. Tapi nanti begitu di rumah, rasanya itu seperti neraka, saudara. Nanti di pekerjaan dia bisa merasakan damai lagi, tidak ada orang rumah. Tapi begitu sampai di rumah lagi, seperti neraka lagi. Itu bukan panggilan Tuhan buat kita. Panggilan Tuhan buat kita itu adalah merasakan damai sejahtera dimanapun kita berada. Waktu kita belanja dimanapun kita bisa merasakan damai sejahtera. Karena apa? Tidak ada musuh. Itulah yang diinginkan Tuhan. Selalu merasakan surga, selalu merasakan damai di mana saja. Ayat terakhir di topik yang kedua ini, Efesus 4, 3-4. Berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh, satu roh, sebagaimana telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Tuhan ingin panggil kita itu untuk bersatu, eirene, bersatu itu dalam ikatan damai sejahtera. Satu dengan yang lain kita punya kedamaian. Saudara, mungkin orang itu masih belum mau memaafkan kita, tapi setidaknya dari pihak kita sudah mengusahakan perdamaian. Waktu kita lihat dia, tidak lagi ada dongkol, tidak lagi ada kemangkelan, ada kejengkelan, kebencian. Yang kita lihat adalah, aku mau mengasihi engkau, aku mau menciptakan surga. Tuhan panggil saya untuk merasakan surga dan selalu menciptakan surga dimanapun juga. Amin, saudara. Tuhan ingin kita semua hidup dalam ikatan damai sejahtera. Mulai hari ini, saudara, mari kita belajar untuk menciptakan surga. Artinya kita mengusahakan perdamaian. Damai dengan Allah, juga damai dengan siapapun juga sekeliling kita. Ada teman-teman kerja yang mungkin menjengkelkan, hari-hari ini cari kado, saudara ya. Nanti minggu depan mulai kerja atau nanti mulai kerja, kasih dia, ini saya punya kado Natal buat engkau.
Ngapain kamu kasih kado Natal? Aku tidak perlu dikembalikan lagi. Oh ya sudah. Tapi saya ingin berdamai dengan engkau. Saya ingin tidak ada lagi masalah dengan engkau. Dan saudara terus berdoa, Tuhan damaikan, Tuhan damaikan. Sekarang yang terakhir saudara ya, ini ikatan damai sejahtera, the bond of peace. Sekarang yang terakhir, ini adalah yang terakhir adalah langkah supaya kita bisa merasakan damai sejahtera yang berlipat-lipat kali ganda, saudara. Langkahnya apa? Ini yang terakhir, saudara. Menjadi pembawa damai. Tadi kan pertama-tama kita sendiri damai dengan Allah. Setiap kali kita berhubungan dengan Allah, saat teduh kita merasakan kedamaian. Tapi kedamaian bukan hanya di ruang doa, bukan hanya di gereja, tapi kita juga merasakan kedamaian dimanapun juga, ketemu siapapun, kita merasakan kedamaian itu. Damai surga terjadi di mana-mana. Saudara merasakan damai, tidak lagi ada musuh, tidak lagi ada saingan, tidak lagi ada iri hati. Saudara merasakan damai. Saudara di mana-mana membawa surga. Lebih meningkat lagi, Alkitab menunjukkan satu cara kita bisa membawa damai. Membawa damai. Ayatnya, berbahagialah orang yang membawa damai, peacemaker, orang yang membuat perdamaian, karena mereka akan disebut anak-anak Allah. Saudara, mengusahakan perdamaian ini yang saya ingin sharingkan, saya sampaikan adalah seperti ini, saudara. Bukan masalah saudara. Saudara sendiri sudah berdamai dengan Allah, saudara sendiri sudah berdamai dengan sesama, tapi mungkin saudara diizinkan Tuhan untuk bertemu dengan orang-orang lain yang belum berdamai dengan Allah, juga belum berdamai dengan sesama. Mungkin saudara bisa berkata, itu bukan urusan saya, Pak. Itu urusannya dia sendiri dengan Allah dan dia dengan sesama. Betul, saudara. Tapi kita diberitahu oleh Tuhan, kalau kita mau dan kita mau menjadi pembawa damai, kita bisa menolong orang untuk didamaikan dengan Allah dan didamaikan dengan sesama. Saudara akan merasakan sukacita yang besar, yang luar biasa. Saya kasih contoh saudara satu hal. Saudara tahu namanya midwife ya, bidan. Dia mengalami sukacita melahirkan berapa kali, saudara? Mungkin dia anaknya cuma 2, saudara. Tapi pertanyaannya, dia mengalami sukacita kelahiran anak itu berapa kali? Seumur hidup, saudara. Bukan cuma 2 kali. Kenapa? Ada midwife yang sepenuh hati, ada midwife yang terpaksa bekerja, saudara. Tapi midwife yang sepenuh hati itu kan bisa merasakan, wah, mungkin dia mengikuti perkembangannya, dan waktu anak itu lahir, saudara, dia bisa turut merasakan sukacitanya. Loh, itu kan bukan anaknya, betul. Tapi dia bisa merasakan sukacita yang besar waktu anak yang selama ini dia periksa, saudara. Kan midwife kan mengikutin terus, saudara ya, sampai akhirnya betul-betul lahir. Mungkin waktu selama kehamilan banyak masalah, tapi sekarang bisa lahir dengan sehat, dengan kuat. Dia bisa merasakan satu sukacita yang dia sendiri tidak mengalami, tapi dia bisa merasakan. Itulah sukacitanya Paulus, saudara. Paulus itu mengatakan, aku itu seperti pelayanan pendamaian. Paulus sendiri sudah damai dengan Allah. Paulus juga damai dengan sesama. Tapi Tuhan mengizinkan Paulus untuk merasakan damai yang lebih besar lagi. Bagaimana caranya? Waktu Paulus itu mendamaikan orang lain dengan Allah. Saya tunjukkan satu ayat terakhir, saudara. 2 Korintus 5 ayat yang ke-20, saudara. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Ini pencipta damai, pembawa damai. Artinya, saudara, kita sendiri sudah damai dengan Allah, kita sendiri damai dengan sesama, tapi kita mau dipakai Tuhan untuk mendamaikan orang lain dengan Allah. Mungkin saudara punya teman-teman di kantor, mungkin dengan saudara itu sahabat baik saudara, tapi mungkin dia belum berdamai dengan Allah. Dia mungkin punya banyak masalah dan yang lain-lain. Saudara diberi Tuhan kesempatan bertemu dengan orang itu, berarti saudara juga bisa mulai membagikan. Kayaknya kamu bisa hidup lebih damai lagi kalau kamu mau. It seems that you can have more peaceful life if you want. Oh really? Bagaimana caranya bisa hidup lebih damai lagi? Kita bisa terangkan kepada dia, kamu sebaiknya jangan punya musuh dengan orang-orang itu. Tapi dia mungkin menjengkelkan. Saudara bisa mulai sharing, hidup damai
damai itu enak. Saudara belajar untuk menciptakan damai, menjadi duta-duta Kristus. Like the ambassador of Christ, we beg you on behalf of Christ, be reconciled to God. Saudara, coba rasakan itu, saudara. Saudara mungkin sudah berdamai dengan Allah, sudah berdamai dengan sesama. The next step is, saudara belajar menjadi pembawa damai. Pembawa damai itu berarti waktu saudara ketemu orang lain, mungkin orang itu mulai curhat kepada saudara, masalahnya dengan orang lain lagi, atau masalahnya dengan orang tuanya, atau mungkin masalahnya dengan Tuhan. Saudara mulai nasihati dia, kamu bisa hidup lebih more peaceful. Kenapa kamu tidak ingin hidup yang lebih damai lagi? Dan kita bisa terangkan kepada dia, hidup yang lebih damai lagi seperti apa? Waktu kamu terima Tuhan Yesus, waktu kamu mulai memaafkan orang lain. Mungkin orang itu mengatakan, wah saya tidak bisa memaafkan orang lain. Kalau kita sendiri sudah berdamai dengan sesama, kita bisa kasih contoh, kita bisa kasih kesaksian kita yang mungkin bisa menguatkan dia. Dan waktu orang itu berdamai dengan sesama, waktu orang itu berdamai dengan Allah, saudara bisa merasakan sukacita yang lebih melimpah lagi, dan saudara bisa merasakan sukacitanya surga itu lebih luar biasa lagi. Contoh saudara, waktu orang itu bertobat, Alkitab mengatakan seisi surga bersukacita. Waktu apa? Melihat satu orang bertobat. Waktu kita layani orang lain dan kita lihat orang itu bertobat, kita akan bisa bersukacita. Mari saudara, sebagai penutup, biar di hari Natal ini kita merasakan damai. Damai dengan Allah, damai dengan sesama. Dan yang terakhir, kita juga mau jadi pembawa damai, saudara. Dan kita akan merasakan, kita akan menerima damai surga itu berlipat-lipat kali ganda dalam hidup kita. Saudara, kalau dalam konteks kehidupan kami sebagai pelayan-pelayan Tuhan, saudara, kadang-kadang kita melihat waktu orang itu mulai dipulihkan. Si A dengan si B mungkin bertengkar, mungkin si A dengan si B berselisih paham, mungkin si C dengan si D ada masalah, dan yang lain-lain. Tapi waktu kita melihat mulai dipulihkan, kan yang punya masalah bukan kita, saudara. Yang punya masalah bukan pendetanya, tapi si A dan si B. Tapi waktu si A dan si B sudah mulai dipulihkan, rasanya itu turut senang gitu, saudara ya. Rasanya turut merasakan satu kedamaian. Oh luar biasa, ini toh rasanya kedamaian itu. Melihat semuanya hidup damai, itu sangat-sangat luar biasa, sangat-sangat penuh sukacita. Mari saudara, mulai hari ini kita mau katakan, yes Lord, kita mau jadi pembawa damai. Saya minta tolong pemain musik untuk maju ke depan. Saudara, saya mau ajak saudara menyanyikan satu lagu. Lagu ini adalah lagu yang sangat-sangat kuno, saudara ya. Tapi kalau yang ke GBZ Surabaya pasti tahu lagu ini. Kita akan nyanyikan dalam bahasa Inggrisnya. Refrennya saja, saudara ya. Refrennya saja. Lagu ini adalah Jadikanku Berkat. Jadikan berkat hidupku ini. Kita akan nyanyi dalam bahasa Inggrisnya beberapa kali sambil kita berdoa dan kita bertanya-tanya pada Tuhan. Tuhan, saya bisa jadi berkat buat siapa? Biar di hari Natal ini saudara, kita mau sama-sama jadi berkat. Amin saudara. Kita lihat, kita sendiri sudah menerima berkat itu, kita sudah merasakan berkat itu. Sekarang kita lihat siapa yang bisa kita bagikan berkat itu. Siapa yang bisa kita bagikan berkat itu. Hari ini hari Natal saudara, momen yang indah untuk kita mengucapkan Merry Christmas buat semua orang saudara. Tapi biar kita juga membagikan berkat Natal. Kita mau nyanyikan lagu ini sama-sama. Tuhan, saya mau jadi berkat. Saya mau jadi berkat. Ini yang aku pinta Tuhan, ini yang aku mau. Jadikan berkat hidupku ini. Aku mau jadi berkat buat semua orang. Dan biar kita sama-sama berdoa, siapa lagi Tuhan yang saya bisa jadi berkat? Make me a blessing to someone today. Make me a blessing to someone today. Kita sama-sama nyanyikan lagu ini pelan-pelan saudara ya. Make me a blessing, make me Keberempat. a blessing. Ini 4/4 ya, 3/4. Live my life, make Jesus shine.
shine. Make me a blessing. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Make me a blessing to someone today. Sambil musik memperbaiki musik, saudara, kita sama-sama berdoa. Kita sama-sama minta Tuhan, Tuhan, make me a blessing. Let the blessing of Christmas not only stop in my life, but let the blessing of Christmas overflow through my life to another people's life, so all people can feel the peace from God, supaya semua orang bisa merasakan damai yang dari Tuhan. Kita nyanyikan lagu ini sama-sama, saudara. Make me a blessing, make me a blessing. Out of my life may Jesus shine. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Sambil kita menyanyikan, kalau Tuhan ingatkan kita, mari kita bertindak, saudara. Make me a blessing. Make me a blessing out of my life. May Jesus shine. Make me a blessing, oh Savior. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Mari kita sama-sama tundukkan kepala kita, saudara. Kita renungkan berkat Natal yang sudah kita terima. Sudah berapa kali kita merayakan Natal sepanjang hidup kita, saudara? Sudahkah kita menjadi berkat buat orang-orang lain? Tuhan memanggil kita untuk hidup dalam damai sejahtera. Tuhan ingin saudara dan saya merasakan damai, bukan hanya di gereja, bukan hanya waktu kita bersaat teduh, tapi juga waktu kita di kantor, waktu kita berbelanja, waktu kita dimanapun juga. Tuhan ingin kita merasakan damai Natal itu tercurah dalam hidup kita. Tuhan ingin kita selalu merasakan surga dalam hidup kita. Make me a blessing. Lebih dari itu semua, Tuhan ingin kita mulai membagikan berkat itu. Mungkin mulai dari kepada anak-anak kita, kepada orang tua kita, kepada family kita, kepada orang-orang di sekeliling kita. Make me a blessing, Lord, to someone today. Let us be a peacemakers. Kita bawa damai surga itu kepada kehidupan orang lain, sehingga mereka merasakan damai itu. Kita nyanyikan lagu ini, temponya mestinya lebih cepat lagi. Kita sama-sama bangkit berdiri, saudara, ya. Lebih cepat lagi. Me a blessing. Make me a blessing out of my life. Out of my life. May Jesus shine. May Jesus shine. Make me
a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing, make me a blessing to someone today. Sekali lagi, make me a blessing, make me a blessing, make me a blessing, make me a blessing out of my life. May Jesus shine, may Jesus shine. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing, oh Savior, I pray. Make me a blessing to someone today. Dear Heavenly Father, we are very thankful for this morning, Lord, as we once again celebrate Christmas. Lord, we want to pray, let your blessing pour out in our life, so we can be a big blessing to all people surround us. Lord, may all people surround us feel the real blessing from you. Not only celebrate Christmas, not only enjoy the Christmas light, the Christmas decoration, but let all people surround us can feel the real blessing, the real peace, the perfect peace from you only, Lord Jesus. Lord, as we want to prepare our heart, our mind to take a part in this Holy Communion, please, Lord Jesus, bless all of us, Lord, so we can take this Holy Communion at the last time in this year, Lord, so we can more and more celebrate you in our life. You are our Savior. You are our Redeemer. You are our all in all. Lord, we want to let you overflow in our blood, in our life, in our mind, so we can feel the peace of Christmas always in my life, in our life. Thank you, Lord Jesus. Thank you, Lord. We are very proud of you.